Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4 yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Sitin dalam pembelajaran tematik kali ini. Nah, anak-anak, coba dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, kemudian buku temanya dipersiapkan. Bagaimana? Sudah? Sudah belum? Sudah? Hebat jika sudah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4. Nah, ini melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Nah, coba ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, betul, kita sudah belajar tentang keragaman fisik individu. Nah, di pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga. Kemudian kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi dan macam-macamnya, serta kita akan belajar tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita fiksi. Baik anak-anak, coba dibuka bukunya halaman 31. Sudah? Iya, di halaman 31 ada pembelajaran 4 ya. Lalu coba perhatikan gambar berikut. Ya, gambar tersebut menunjukkan keragaman kegemaran yang dimiliki oleh keluarga Dayu. Nah, coba yang pertama, ada ayah Dayu yang gemar memancing. Kemudian yang kedua, ibu Dayu yang gemar memasak. Kemudian yang ketiga, ada kakak Dayu yang gemar berolahraga. Kemudian gemar juga bernyanyi. Kemudian yang keempat, ada Dayunya sendiri itu gemar bersepeda, kemudian gemar juga membaca buku. Lalu yang kelima, ada adik Dayu yang gemar menggambar. Nah, itulah kegemaran yang dimiliki oleh keluarganya Dayu. Coba, kegemaran apa saja yang dimiliki oleh keluarga kalian? Apakah beragam seperti keluarganya Dayu? Iya, baik anak-anak, kegemaran itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Apa saja ya manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga? Coba kita uraikan. Yang pertama, yaitu kita dapat belajar memahami karakteristik seseorang melalui kegemarannya. Kemudian yang kedua, kita dapat saling melengkapi satu sama lain. Lalu yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap toleransi, kemudian sikap menghargai dan sikap saling menerima antar perbedaan. Lalu yang keempat, kita juga dapat belajar hal atau kegemaran baru. Misalnya, tadi apa ya kegemaran Dayu? Iya, betul, Dayu itu gemar membaca buku. Kemudian tadi apa ya kegemaran kakak Dayu? Iya, betul, kakak Dayu itu gemar bernyanyi. Sehingga di sini Dayu dapat belajar bernyanyi bersama kakaknya. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, coba tadi
Apa kegemaran Ibu Dayu? Ayo apa? Iya, betul. Ibu Dayu itu gemar memasak. Nah, setiap hari Ibu Dayu itu memasak untuk keluarganya. Namun, sebelum Ibu Dayu memasak, biasanya Ibu Dayu itu membeli bahan-bahan atau sayurannya ke pasar. Nah, kegiatan tersebut yang Ibu Dayu lakukan yaitu Ibu Dayu pergi ke pasar untuk membeli sayuran atau bahan-bahan yang nantinya dimasak untuk dikonsumsi oleh keluarga Dayu itu bisa kita sebut kegiatan ekonomi. Kegiatan apa, anak-anak? Iya, betul, kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Adapun orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Disebut apa? Iya, betul, produsen. Nah, lalu yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Adapun orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga yaitu ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa hasil produksi. Adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Anak-anak, pada buku halaman 34 terdapat teks bacaan berjudul Kabupaten Tabanan. Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan di Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Baik anak-anak, di Kabupaten Tabanan itu terdapat berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang pertama, apa saja kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat? Iya, betul. Yang pertama itu pertanian, kemudian peternakan ya, lalu industri kerajinan. Iya, hebat sekali. Nah, kemudian, apa saja kegiatan distribusi yang dilakukan oleh
masyarakat di Kabupaten Tabanan, yaitu meliputi perdagangan atau penjualan. Kemudian yang ketiga, kegiatan konsumsi. Apa saja kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tabanan, yaitu pembelian sayur untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Nah, selain kegiatan ekonomi, apa saja ya jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Oke, yang pertama, kegiatan produksi. Jenis pekerjaannya berarti apa? Iya, betul, ada petani. Karena tadi kegiatan produksinya yaitu pertanian ya. Nah, ada lagi? Iya, ada peternak juga. Kemudian ada perajin, lalu ada betul, nelayan ya. Karena di Kabupaten Tabanan itu didominasi daerahnya oleh daerah pegunungan dan pantai. Lalu untuk kegiatan distribusi, jenis pekerjaannya itu apa saja? Iya, pedagang ya tentunya. Kemudian ada kuli angkut, kemudian ada agen, kemudian ada petugas pengirim paket. Nah, untuk kegiatan konsumsi berarti jenis pekerjaannya yaitu warga atau wisatawan yang mengonsumsi hasil dari kegiatan produksi. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Tabanan, sekarang kita identifikasi kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan apa saja ya yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Coba, misalnya di lingkungan tempat tinggalnya Iesa itu ada kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya itu pertanian. Nah, sehingga jenis pekerjaannya berarti petani, betul. Kemudian misalnya di tempat tinggalnya Hanifan. Nah, ada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu di bidang peternakan. Berarti jenis pekerjaannya itu adalah peternak. Nah, kalau di lingkungan tempat tinggal ibu, kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan itu di bidang pertanian. Sehingga di sini banyak sekali buruh tani, kemudian pemilik sawah, pemilik kebun, dan sebagainya. Oke anak-anak, berbicara soal pertanian, di halaman 26 terdapat cerita fiksi yang mengisahkan sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Nah, coba dibuka terlebih dahulu bukunya halaman 26. Di sana terdapat cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Nah, coba kita baca terlebih dahulu ya ceritanya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah.
Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadari. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Baik anak-anak, kita sudah membaca cerita tersebut. Nah, ayo kita beranjak ke halaman 38. Ayo dibuka terlebih dahulu bukunya. Di halaman 38 itu terdapat pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak-anak sekalian. Nah, tapi sebelumnya karena pertanyaan tersebut berkaitan dengan tokoh utama, kemudian tokoh tambahan, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama, tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peranan yang penting dalam cerita. Tokoh ini muncul secara terus-menerus dan mendominasi cerita. Kemudian, apa itu tokoh tambahan? Nah, tokoh tambahan itu adalah tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali dalam cerita. Biasanya tokoh ini itu sebagai pemanis cerita. Nah, ayo kita kerjakan pertanyaannya yang ada di halaman 38 tadi ya. Baik, yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ayo, siapa? Iya, betul. Tokoh utamanya yaitu suami dan istri. Lalu, pertanyaan yang kedua. Mengapa tokoh tersebut disebut sebagai tokoh utama? Ayo, mengapa ya? Alasannya apa ya? Iya, karena tokoh suami dan istri itu memiliki peranan penting dalam cerita ini, yang mana tokoh tersebut muncul secara terus-menerus dan mendominasi cerita. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu siapakah tokoh tambahan yang ada dalam cerita Asal Mula Bukit Catu? Ayo, siapa ya? Iya, betul, penduduk desa. Nah, nomor 4 yaitu mengapa tokoh tersebut disebut sebagai tokoh tambahan? Ayo. Iya, betul, karena tokoh tersebut hanya muncul beberapa kali dan sebagai pemanis cerita saja. Alhamdulillah, anak-anak, pembelajaran kali ini dengan Ibu sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi kita sudah membahas atau mempelajari apa saja? Oke, pintar. Yang pertama kita membahas mengenai
keragaman kegemaran dalam keluarga beserta manfaatnya. Kemudian yang kedua, tadi kita juga sudah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu tadi dibagi menjadi berapa macam? Ayo. Iya, 3 macam. Yang pertama ada kegiatan produksi, kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Iya, hebat. Lalu kita beranjak tadi juga sudah mempelajari mengenai tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita fiksi. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas nih kepada kalian. Ibu akan memberikan soal latihan ini. Nah, coba bisa di screenshot ataupun nanti Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Anak-anak, jika ada yang ingin bertanya, boleh hubungi Ibu saja di WhatsApp ya. Oke? Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa materi yang kita pelajari hari ini dibaca atau dipelajari kembali ya di rumah. Oke? Oke, mantap. Hebat-hebat sekali ya anak-anak kelas 4 ini. Baik anak-anak, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.